Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ajar Febriansyah dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi keperawatan kritis, overdosis atau keracunan obat. Definisi overdosis atau keracunan obat. Keracunan adalah suatu kejadian apabila substansi yang berasal dari alam ataupun buatan yang pada dosis tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Racun dapat memasuki jaringan hidup melalui beberapa cara, yaitu termakan, terhirup, disuntikan, dan terserap melalui kulit. Keracunan obat adalah reaksi tubuh yang muncul secara negatif akibat mengkonsumsi obat atau menggunakan obat tertentu yang akan mengakibatkan fatal jika tidak ditangani. Selanjutnya di sini ada etiologi overdosis atau keracunan obat. Yang pertama, narkoba. Obat yang bermanfaat dalam dosis terapeutik bisa mematikan bila dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, tidak tahu jumlah dosis yang diminum atau faktor lain yang tidak disengaja. Yang ketiga, efek dari kombinasi berbagai obat yang bisa menyebabkan reaksi keracunan untuk tubuh. Yang keempat, tubuh penderita keracunan obat mengalami efek samping yang berlebihan, sehingga efek keracunan menjadi tidak terduga. Kondisi seperti ini biasanya terjadi di rumah sakit, akibat pasien tidak mengetahui jika ada alergi obat tertentu. Pemberian obat anti-alergi atau tes alergi biasanya diberikan oleh perawat sebelum pasien mendapatkan obat tertentu. Yang kelima, penderita keracunan obat bisa terkena keracunan karena dengan sengaja minum obat tertentu dalam jumlah yang lebih banyak. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang depresi, mengalami masalah kesehatan jiwa, mental yang buruk, dan pecandu narkoba. Selanjutnya di sini ada komplikasi overdosis atau keracunan obat. Yang pertama, shock. Yang kedua, koma. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, henti jantung. Yang kelima, henti napas. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis overdosis atau keracunan obat. Yang pertama, penurunan respon. Yang kedua, gangguan pernapasan. Yang ketiga, nyeri kepala. Yang keempat, pusing. Yang kelima, gangguan penglihatan. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, lemas. Yang kedelapan, kejang-kejang. Yang kesembilan, gangguan pencernaan yang ringan, sedang, dan parah seperti mual, sakit perut, nyeri perut bawah, dan muntah. Yang ke-10, tubuh mengeluarkan keringat berlebihan. Yang ke-11, beberapa bagian kulit menjadi biru akibat kekurangan oksigen dan kematian kerja saraf pada kulit. Selanjutnya, di sini ada pencegahan primer mengenai keracunan obat atau overdosis. Upaya untuk melakukan pencegahan primer meliputi penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya tentang cara penggunaan obat, pengkonsumsian obat, dan untuk selalu kontrol tanggal kadaluarsa sebelum mengkonsumsi obat. Untuk penggunaan obat, sebaiknya selalu gunakan obat yang telah memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM. Kemudian, baca aturan pakai pada label atau etiket setiap akan menggunakan. Bila belum paham, tanyakan pada apoteker atau petugas apotek terdekat. Selanjutnya di sini ada pencegahan sekunder mengenai overdosis atau keracunan obat. Yang pertama, tujuan dari pencegahan sekunder kegawat daruratannya yaitu pendeteksian dini pasien serta penanganan segera sehingga komplikasi dapat dicegah. Yang pertama, menghubungi ambulans sambil menunggu ambulans, cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasan. Menyarankan penderita untuk muntah. Menggunakan APD lalu bersihkan jalan nafas, tenggorokan, dan mulut orang tersebut dari muntah. Selanjutnya, sebelum ambulans datang, baringkan tubuh penderita menghadap ke kiri dan beri posisi nyaman. Selanjutnya, berikan penderita apapun yang dapat menetralisir racun seperti cuka, susu, dan jus lemon. Selanjutnya, jika penderita tidak sadarkan diri, jangan memberikan sesuatu atau masukkan apapun
dalam mulutnya. Selanjutnya di sini ada pencegahan tersier keracunan obat atau overdosis. Keracunan merupakan penyakit yang dapat dicegah. Orang dewasa yang pernah terpapar racun karena kecelakaan harus mentaati instruksi penggunaan obat dan bahan kimia yang aman sesuai yang tertera pada labelnya. Penderita yang menurun kesadarannya harus dibantu dalam meminum obat. Kesalahan dosis obat oleh petugas kesehatan membutuhkan pendidikan khusus bagi mereka. Penderita harus diingatkan untuk menghindari lingkungan yang terpapar bahan kimia penyebab keracunan. Departemen Kesehatan atau instansi terkait juga harus diberi laporan bila terjadi keracunan pada lingkungan tertentu atau tempat kerja tertentu.